Tentu, berikut beberapa tips untuk mengatasi anak yang super aktif. 1. Pahami penyebabnya. Karakter alami, beberapa anak memang memiliki energi yang lebih tinggi secara alami. Kondisi medis, perhatikan apakah ada tanda-tanda ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau kondisi medis lain yang perlu diperiksakan ke dokter. 2. Salurkan energi dengan positif. Aktivitas fisik, sediakan waktu untuk bermain di luar, berolahraga, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang membutuhkan banyak gerakan. Ruang gerak, izinkan anak untuk bergerak bebas di lingkungan yang aman. 3. Buat rutinitas yang terstruktur. Jadwal harian, buat jadwal harian yang jelas dan konsisten, termasuk waktu untuk belajar, bermain, istirahat, dan tidur. Batasan yang jelas, tetapkan batasan yang jelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. 4. Berikan tugas yang menantang. Tugas sesuai minat, berikan tugas atau proyek yang sesuai dengan minat anak dan membutuhkan banyak energi untuk menyelesaikannya. Variasi tugas, variasikan tugas agar anak tidak mudah bosan. 5. Gunakan teknik pengajaran yang interaktif. Metode belajar aktif, gunakan metode belajar yang melibatkan anak secara aktif, seperti diskusi, permainan, atau proyek kelompok. Istirahat singkat, berikan istirahat singkat di antara sesi belajar untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk bergerak dan meregangkan tubuh. 6. Ciptakan lingkungan yang tenang. Area khusus, sediakan area khusus di rumah yang tenang dan bebas dari gangguan untuk anak beristirahat atau mengerjakan tugas. Reduksi stimulasi, kurangi stimulasi berlebihan seperti suara bising atau cahaya terang. 7. Berikan pujian dan pengakuan. Perilaku positif, berikan pujian dan pengakuan ketika anak berhasil mengendalikan energinya atau menunjukkan perilaku positif. Fokus pada usaha, hargai usaha anak, bukan hanya hasil akhirnya. 8. Konsultasi dengan profesional. Psikolog anak, jika anak menunjukkan tanda-tanda masalah perilaku yang serius, konsultasikan dengan psikolog anak untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Terapis okupasi dapat membantu anak mengembangkan keterampilan mengatur diri dan mengendalikan impuls. 9. Konsisten dan sabar. Konsistensi, terapkan aturan dan konsekuensi secara konsisten. Kesabaran, ingatlah bahwa mengubah perilaku membutuhkan waktu dan kesabaran. 10. Dukungan keluarga. Kerjasama, libatkan seluruh anggota keluarga dalam mendukung anak. Komunikasi, bicarakan dengan anak tentang perasaannya dan bantu dia memahami bagaimana mengelola energinya dengan baik. Semoga tips ini bermanfaat. Mengatasi anak superaktif yang belajar di sekolah memerlukan pendekatan yang sabar, terstruktur, dan kolaboratif antara guru, orang tua, dan anak itu sendiri. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan. 1. Pemahaman dan penerimaan. Diagnosis yang tepat, pastikan apakah anak hanya memiliki energi tinggi atau ada kondisi seperti ADHD. Konsultasikan dengan dokter atau psikolog jika diperlukan. Empati, pahami bahwa anak superaktif tidak sengaja membuat masalah. Mereka kesulitan mengendalikan diri. 2. Strategi di kelas. Tempat duduk strategis. Dekat guru, tempatkan anak di barisan depan dekat guru untuk memudahkan pengawasan dan interaksi. Jauh dari gangguan, hindari tempat duduk dekat jendela atau pintu yang bisa mengalihkan perhatian. Istirahat aktif. Gerakan pendek, berikan izin untuk berdiri, meregangkan badan, atau berjalan sebentar di sekitar kelas. Tugas fisik, libatkan dalam tugas-tugas fisik seperti menghapus papan tulis atau membagikan buku. Pecah tugas. Instruksi pendek, berikan instruksi yang pendek, jelas, dan bertahap. Tugas terstruktur, bagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Variasi pembelajaran. Metode interaktif, gunakan metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan banyak gerakan, seperti permainan atau simulasi. Visual aids, manfaatkan alat bantu visual seperti gambar, video, atau grafik. Manajemen perilaku positif. Pujian dan penghargaan, berikan pujian dan penghargaan atas perilaku positif dan usaha yang telah dilakukan. Sistem poin, gunakan sistem poin atau hadiah kecil untuk memotivasi anak. Sinyal rahasia, kode komunikasi, buat sinyal rahasia antara guru dan anak untuk mengingatkan anak agar lebih fokus tanpa mempermalukan di depan kelas. 3. Komunikasi dan kolaborasi. Pertemuan rutin, adakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua untuk membahas perkembangan anak dan strategi yang efektif.
Rencana individual, buat rencana pembelajaran individual Individualized Education Program IEP, yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Keterlibatan orang tua, libatkan orang tua dalam memberikan dukungan di rumah, seperti membantu mengatur jadwal belajar dan menyediakan lingkungan yang tenang. 4. Aktivitas ekstrakurikuler, salurkan energi, dorong anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menyalurkan energi mereka, seperti olahraga, seni, atau musik. Minat dan bakat, bantu anak menemukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. 5. Pengaturan lingkungan belajar. Ruang belajar yang terstruktur, ciptakan ruang belajar yang terstruktur dan minim gangguan di rumah. Jadwal belajar, buat jadwal belajar yang konsisten dengan waktu istirahat yang teratur. Alat bantu, sediakan alat bantu seperti timer, headphone peredam suara, atau fidget toys untuk membantu anak fokus. 6. Pendekatan psikologis. Konseling, pertimbangkan untuk memberikan konseling atau terapi perilaku untuk membantu anak mengembangkan keterampilan mengatur diri dan mengelola impuls. Teknik relaksasi, ajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi untuk membantu anak menenangkan diri. 7. Kesabaran dan konsistensi. Proses bertahap, ingatlah bahwa mengatasi anak superaktif adalah proses yang bertahap dan membutuhkan waktu. Konsisten, terapkan strategi dan aturan secara konsisten baik di sekolah maupun di rumah. Fleksibilitas, bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan strategi jika diperlukan. Dengan kombinasi strategi yang tepat, kesabaran, dan dukungan yang konsisten, anak superaktif dapat berhasil dalam belajar dan mengembangkan potensi mereka di sekolah. Tanda-tanda anak superaktif, atau sering disebut juga hiperaktif, dapat bervariasi dari satu anak ke anak lainnya. Namun, ada beberapa ciri umum yang seringkali menjadi indikasi. Penting untuk diingat bahwa tidak semua anak dengan tanda-tanda ini pasti hiperaktif, dan diagnosis yang tepat harus dilakukan oleh profesional medis atau psikolog. Berikut adalah beberapa tanda-tanda anak superaktif yang umum. 1. Sulit mempertahankan perhatian, mudah terdistraksi, perhatiannya mudah teralihkan oleh suara atau kejadian kecil di sekitarnya. Kesulitan fokus, kesulitan mempertahankan fokus pada tugas atau aktivitas bermain. Sering membuat kesalahan ceroboh dalam pekerjaan sekolah karena kurang perhatian terhadap detail. Tampak tidak mendengarkan saat diajak berbicara, bahkan ketika diajak bicara langsung. Menghindari tugas yang membutuhkan fokus, menghindari atau tidak menyukai tugas yang membutuhkan usaha mental yang berkelanjutan, seperti pekerjaan rumah atau tugas sekolah. 2. Hiperaktivitas, gelisah, sering menggeliat atau mengetuk-ngetukkan tangan atau kaki, atau tidak bisa duduk diam. Berlari atau memanjat berlebihan, sering berlari atau memanjat di situasi yang tidak sesuai pada remaja atau dewasa, mungkin merasa gelisah. Sulit bermain dengan tenang, kesulitan bermain atau terlibat dalam aktivitas yang tenang. Selalu bergerak, sering digambarkan sebagai selalu bergerak, atau seperti digerakkan oleh motor. Banyak bicara berlebihan. 3. Impulsivitas, menjawab sebelum pertanyaan selesai, sering menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai diucapkan. Sulit menunggu giliran, kesulitan menunggu giliran dalam permainan atau antrian. Mengganggu atau menyela orang lain, sering mengganggu atau menyela percakapan atau permainan orang lain. Bertindak tanpa berpikir, bertindak tanpa memikirkan konsekuensi. Kesulitan mengendalikan emosi, dan mudah frustrasi. Tanda-tanda tambahan yang mungkin muncul. Kesulitan mengikuti instruksi, seringkali tidak dapat mengikuti instruksi atau menyelesaikan tugas sekolah. Kehilangan barang, sering kehilangan barang-barang yang diperlukan untuk tugas atau aktivitas, seperti pensil, buku, atau mainan. Perubahan suasana hati yang cepat, mengalami perubahan suasana hati yang cepat dan intens. Kesulitan berorganisasi, kesulitan mengatur tugas dan aktivitas. Pelupa dalam aktivitas sehari-hari. Perbedaan dengan anak aktif biasa. Penting untuk membedakan antara anak yang aktif secara alami dengan anak yang mengalami hiperaktivitas sebagai bagian dari kondisi medis atau psikologis. Anak yang aktif mungkin memiliki energi yang tinggi, tetapi mereka masih mampu fokus dan mengendalikan diri dalam situasi yang membutuhkan. Sementara itu, anak dengan hiperaktivitas menunjukkan pola perilaku yang lebih persisten, intens, dan mengganggu fungsi sehari-hari mereka di sekolah, di rumah, dan dalam interaksi sosial. Kapan harus mencari bantuan profesional?
Jika Anda melihat sebagian besar tanda-tanda ini pada anak Anda dan perilaku tersebut secara signifikan memengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi dengan baik di berbagai lingkungan, sangat disarankan untuk mencari bantuan dari dokter anak, psikolog, atau psikiater anak. Evaluasi profesional dapat membantu menentukan apakah anak Anda memiliki kondisi yang memerlukan intervensi lebih lanjut, seperti terapi perilaku, pengobatan, atau dukungan pendidikan khusus. Tidak, anak superaktif tidak selalu sulit dididik, tetapi memang membutuhkan pendekatan yang berbeda dan lebih sabar dibandingkan dengan anak-anak lain. Kesulitan dalam mendidik anak superaktif seringkali muncul karena metode pendidikan tradisional kurang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Tantangan yang dihadapi. Fokus, anak superaktif seringkali sulit fokus dalam waktu yang lama, yang membuat mereka kesulitan mengikuti pelajaran di kelas. Impulsivitas, mereka cenderung bertindak tanpa berpikir panjang, yang bisa menyebabkan masalah perilaku di sekolah dan di rumah. Hiperaktivitas, energi mereka yang berlebihan bisa membuat mereka sulit duduk diam dan mengikuti aturan. Strategi yang efektif. Pendekatan individual, setiap anak superaktif memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang paling efektif adalah yang disesuaikan dengan karakteristik unik mereka. Lingkungan terstruktur, menciptakan lingkungan yang terstruktur dengan rutinitas yang jelas dapat membantu anak merasa lebih aman dan terkendali. Metode pembelajaran interaktif, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan banyak gerakan dapat membantu anak tetap tertarik dan termotivasi. Penguatan positif, memberikan pujian dan penghargaan atas perilaku positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak. Kerjasama, melibatkan guru, orang tua, dan profesional kesehatan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pendidikan yang konsisten. Penyaluran energi, memastikan anak memiliki cukup kesempatan untuk menyalurkan energi mereka melalui aktivitas fisik dan kreatif. Potensi anak superaktif. Kreativitas, anak superaktif seringkali memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Energi mereka yang berlebihan dapat menjadi aset jika diarahkan dengan benar. Spontanitas, mereka seringkali spontan dan berani mengambil risiko, yang bisa menjadi modal penting dalam kehidupan. Kesabaran dan konsistensi. Proses bertahap, mendidik anak superaktif adalah proses yang bertahap dan membutuhkan waktu. Konsistensi dalam menerapkan aturan dan strategi sangat penting untuk membantu anak memahami batasan dan harapan. Dukungan, memberikan dukungan emosional dan pengertian kepada anak dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Dengan pendekatan yang tepat, anak superaktif tidak hanya bisa berhasil dalam pendidikan, tetapi juga dapat mengembangkan potensi unik mereka dan menjadi individu yang sukses dan bahagia. Disiplin yang cocok untuk anak superaktif sebaiknya bersifat positif, konsisten, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Berikut beberapa contoh disiplin yang efektif. 1. Aturan yang jelas dan konsisten. Rumuskan aturan bersama, libatkan anak dalam merumuskan aturan rumah atau kelas. Ini akan membuat mereka merasa memiliki kontrol dan lebih bertanggung jawab. Batasan yang jelas, tetapkan batasan yang jelas dan konsisten tentang perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Konsekuensi yang logis, jelaskan konsekuensi dari melanggar aturan, dan pastikan konsekuensi tersebut logis dan relevan dengan pelanggaran. 2. Penguatan positif reinforcement. Pujian dan penghargaan, berikan pujian dan penghargaan ketika anak menunjukkan perilaku yang baik atau berhasil mencapai tujuan. Sistem poin atau hadiah, gunakan sistem poin atau hadiah kecil untuk memotivasi anak agar mengikuti aturan dan menunjukkan perilaku yang diinginkan. Perhatian positif, berikan perhatian positif seperti waktu berkualitas atau pujian, ketika anak berperilaku baik, bukan hanya ketika mereka melakukan kesalahan. 3. Time out, ruang tenang, sediakan ruang tenang di rumah atau di kelas di mana anak dapat menenangkan diri ketika merasa kewalahan atau kesulitan mengendalikan diri. Waktu singkat, gunakan time out singkat misalnya, 1 menit per usia anak untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk merenungkan perilaku mereka. Bukan hukuman, jelaskan bahwa time out bukanlah hukuman, tetapi kesempatan untuk menenangkan diri dan mengendalikan emosi. 4. Pengarahan ulang, redirection. Alihkan perhatian, ketika anak mulai menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, alihkan perhatian mereka ke aktivitas lain yang lebih positif.
Opsi pilihan, berikan anak pilihan yang terbatas untuk memberikan mereka rasa kontrol dan mengurangi kemungkinan perilaku negatif. Aktivitas alternatif, tawarkan aktivitas alternatif yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 5. Konsekuensi logis. Relevan, konsekuensi harus relevan dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, jika anak menumpahkan minuman, konsekuensinya adalah membersihkan tumpahan tersebut. Proporsional, konsekuensi harus proporsional dengan pelanggaran. Hindari memberikan hukuman yang terlalu berat atau tidak adil. Segera, berikan konsekuensi segera setelah pelanggaran terjadi agar anak dapat menghubungkan perilaku mereka dengan akibatnya. 6. Negosiasi dan kompromi. Dengarkan perspektif anak dan berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Cari solusi bersama, libatkan anak dalam mencari solusi untuk masalah perilaku mereka. Kompromi, bersedia untuk berkompromi dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak. 7. Model perilaku yang baik. Contoh positif, tunjukkan perilaku yang baik dan positif di depan anak. Kendali emosi, tunjukkan bagaimana mengelola emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Komunikasi efektif, gunakan komunikasi yang jelas, hormat, dan efektif dalam berinteraksi dengan anak. 8. Konsistensi. Terapkan aturan secara konsisten, terapkan aturan dan konsekuensi secara konsisten, baik di rumah maupun di sekolah. Kerjasama, pastikan semua orang yang terlibat dalam pengasuhan anak, orang tua, guru, pengasuh, menerapkan aturan dan strategi yang sama. 9. Evaluasi dan penyesuaian. Pantau perkembangan anak dan evaluasi efektivitas strategi disiplin yang digunakan. Sesuaikan strategi, jika suatu strategi tidak berhasil, jangan ragu untuk menyesuaikan atau mencoba strategi lain. Konsultasi profesional, jika Anda mengalami kesulitan dalam mendisiplinkan anak superaktif, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog anak atau ahli perilaku. Hal yang harus dihindari, hukuman fisik, hindari hukuman fisik dalam bentuk apapun, karena dapat merusak hubungan dengan anak dan tidak efektif dalam jangka panjang, mempermalukan atau merendahkan, hindari mempermalukan atau merendahkan anak di depan orang lain, karena dapat merusak harga diri mereka. Ancaman kosong, hindari membuat ancaman yang tidak dapat Anda tepati, karena ini akan mengurangi kepercayaan anak terhadap Anda. Tidak konsisten, hindari bersikap tidak konsisten dalam menerapkan aturan dan konsekuensi, karena ini akan membuat anak bingung dan tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Dengan menerapkan disiplin yang positif, konsisten, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak, Anda dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan mengatur diri, mengendalikan perilaku, dan mencapai potensi mereka. Olahraga yang cocok untuk anak superaktif meliputi berenang, bela diri, tenis, dan senam. Olahraga ini dapat membantu mengendalikan gejala hiperaktif pada anak-anak dengan meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin di otak. Berikut adalah beberapa contoh olahraga lain yang mungkin cocok untuk anak superaktif. Berenang, melatih otot, memperkuat jantung, dan meningkatkan sirkulasi darah. Sepak bola, melatih kekuatan otot, terutama di area kaki, dada, dan punggung. Bersepeda, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, serta mengembangkan kekuatan otot dan meningkatkan keseimbangan. Lari, meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot, serta melatih anak-anak untuk menggerakkan tubuh mereka. Basket, membantu meningkatkan kebugaran dan koordinasi pada anak. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan olahraga yang menyenangkan dan menarik bagi anak agar mereka termotivasi untuk berpartisipasi secara teratur. Ada banyak contoh olahraga yang bisa dilakukan tanpa alat, yang mudah dilakukan di rumah dan tetap efektif untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Berikut beberapa di antaranya. Plank, melatih kekuatan otot inti, otot samping, dan otot bokong. Posisikan tubuh seperti push-up dengan siku menopang tubuh, tekan pusar ke arah tulang belakang, dan jaga punggung tetap netral. Squat, membakar lemak, melatih keseimbangan, mengaktifkan otot inti dan punggung, serta meningkatkan sirkulasi darah. Buka kaki selebar pinggul, dorong punggung ke belakang hingga badan turun, dan pastikan posisi tubuh tidak membungkuk. Push up, melatih otot inti, lengan, tubuh bagian bawah, dan bahu, serta memperlancar peredaran darah. Rentangkan kaki ke belakang, seimbangkan tubuh, dan turunkan tubuh perlahan dengan menekuk siku hingga dada menyentuh lantai. Step up, melatih keseimbangan, membentuk otot paha, dan membakar kalori.
Langkahkan kaki ke tangga seperti menaiki tangga. Flutter kicks, melatih otot pinggul dan otot inti. Berbaring di matras dan rentangkan kaki ke atas, lalu turunkan kaki perlahan secara bergantian. Berjalan, menjaga kesehatan jantung dan dapat dilakukan di dalam atau di luar rumah. Berjalan mengelilingi rumah atau naik turun tangga juga bisa menjadi pilihan. Mountain climber, membakar kalori dengan cepat dan baik untuk jantung. Posisikan tubuh seperti push-up, lalu angkat lutut hingga mencapai dada seperti berlari. Jumping jacks, meningkatkan aliran darah dan memperkuat otot tubuh. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu, lalu lompat dan buka kaki lebih lebar sambil mengangkat kedua tangan ke atas kepala. Bridge, memperkuat otot bokong dan paha belakang. Berbaring telentang, tekuk lutut, dan angkat pinggul hingga berada pada satu garis lurus dengan lutut dan bahu. Olahraga-olahraga ini tidak memerlukan peralatan khusus dan dapat dilakukan di rumah, sehingga memudahkan Anda untuk tetap aktif dan menjaga kesehatan tubuh. Usia yang tepat untuk memulai olahraga tertentu sangat bervariasi, tergantung pada jenis olahraga dan perkembangan fisik serta minat anak. Berikut panduan umum tentang usia yang cocok untuk memulai beberapa jenis olahraga yang telah disebutkan. Berenang, usia mulai sejak usia 6 bulan dengan pengawasan ketat orang tua dan instruktur yang terlatih untuk pengenalan air dan dasar-dasar keselamatan. Usia 4-5 tahun, mulai kelas renang formal dengan instruktur. Sepak bola, usia mulai 5-6 tahun untuk program sepak bola yang terstruktur dan fokus pada keterampilan dasar. Usia 4 tahun, bisa mulai dengan bermain bola di taman atau halaman rumah untuk mengembangkan koordinasi. Bersepeda, usia mulai 3-4 tahun dengan sepeda roda 3 atau sepeda keseimbangan, balance bike untuk melatih keseimbangan. Usia 5-6 tahun, mulai bersepeda dengan roda 2 dan bantuan roda samping, lalu secara bertahap belajar menjaga keseimbangan tanpa roda samping. Lari, usia mulai 5-6 tahun bisa mulai dengan lari-lari kecil dan permainan yang melibatkan lari. Usia 8-10 tahun, mulai latihan lari yang lebih terstruktur, seperti lari jarak pendek atau lintas alam. Basket, usia mulai 6-7 tahun untuk pengenalan dasar-dasar basket seperti dribbling dan melempar bola. Usia 8-10 tahun, mulai bermain dalam tim dan mempelajari strategi permainan yang lebih kompleks. Bela diri karate, taekwondo, judo. Usia mulai 5-6 tahun untuk program bela diri yang fokus pada disiplin, koordinasi, dan keterampilan dasar. Usia 7-8 tahun, mulai mempelajari teknik bela diri yang lebih kompleks. Tenis, usia mulai 5-6 tahun dengan raket yang lebih kecil dan bola yang lebih lembut, foam ball untuk memudahkan anak memukul bola. Usia 7-8 tahun, mulai menggunakan raket dan bola tenis standar. Senam, usia mulai 3-4 tahun untuk kelas senam dasar yang fokus pada fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. Usia 5-6 tahun, mulai mempelajari gerakan senam yang lebih kompleks. Tips tambahan, perhatikan minat anak, libatkan anak dalam memilih olahraga yang mereka sukai. Ini akan meningkatkan motivasi dan kesenangan mereka. Konsultasi dengan dokter, sebelum memulai program olahraga baru, konsultasikan dengan dokter anak untuk memastikan bahwa olahraga tersebut aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan anak. Fokus pada kesenangan, utamakan kesenangan dan partisipasi daripada kompetisi. Biarkan anak menikmati proses belajar dan bermain. Perhatikan fasilitas dan pelatih, pastikan fasilitas olahraga aman dan pelatih memiliki pengalaman dan kualifikasi yang sesuai untuk melatih anak-anak. Sesuaikan dengan perkembangan anak, sesuaikan intensitas dan durasi latihan dengan perkembangan fisik dan kemampuan anak. Jangan memaksakan anak untuk melakukan gerakan yang belum mampu mereka lakukan. Dengan mempertimbangkan panduan ini, Anda dapat membantu anak super aktif Anda menemukan olahraga yang tepat dan bermanfaat bagi perkembangan mereka.